Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di sharing session BPPMP Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya bersama Ibu guru penggerak dari SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Baik Ibu, mohon untuk perkenalan Bu. Baik Bu Adija, nama saya Marlinawati. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Marlin. Baik Ibu Marlin. Ibu tadi infonya menjadi guru penggerak angkatan 5 ya, berarti sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak. Sudah. Baik, untuk mohon izin menarik ke belakang, dulu motivasi Ibu mengikuti program guru penggerak apa Ibu? Mohon diceritakan ya. Ya, jadi kan awalnya sekolah saya ditunjuk menjadi sekolah penggerak ya, karena kepala sekolah menjadi kepala sekolah penggerak. Nah, pada saat itu saya ditunjuk oleh kepala sekolah menjadi fasilitator untuk teman-teman. Nah, saya pikir gimana nih ilmunya bisa saya dapetin untuk bisa mengajak teman-teman bergerak melaksanakan program-program yang Ibu Kepala Sekolah sudah susun gitu. Akhirnya alhamdulillah ada pembukaan pelatihan guru penggerak di situ. Akhirnya saya termotivasi karena saya merasa ini adalah amanah yang dititipkan pada saya. Saya berusaha untuk mendaftar menjadi guru penggerak yang nantinya ilmunya akan saya gunakan untuk sekolah saya. Baik Ibu, berarti dulu waktu mengikuti guru penggerak ini karena sekolahnya sebagai pelaksana PSP dan mendapatkan motivasi dari kepala sekolah sehingga mendaftar sebagai guru penggerak seperti itu ya Bu ya. Betul sekali. Ibu, mohon diceritakan juga terkait pelatihannya Bu. Ketika melaksanakan pelatihan guru penggerak itu bagaimana prosesnya dan hal-hal apa yang menarik bagi Ibu ketika melakukan pelatihan tersebut? Oke. Selama pelatihan saya merasa senang sekali ya karena bertemu dengan guru-guru yang hebat, kita saling sharing seperti itu, dan kita mempelajari juga hal-hal yang memang sangat diperlukan untuk di sekolah ya. Seperti bagaimana kita menjadi sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian bagaimana kita menempatkan diri kita di sekolah ya. Yang tadinya saya hanya tahu hanya bisa anak-anak ini seperti itu kan, dan kita sering kalau ada anak yang terlambat atau apa kita berperan biasanya sebagai mencatat kesalahan-kesalahan mereka. Tapi dengan mengikuti pelatihan sekolah penggerak kita diajarkan bagaimana ada yang namanya segitiga restitusi, bagaimana mengatasi anak yang membuat masalah gitu kan. Kemudian kita belajar tentang kucing gitu kan. Kucing ya. Bukan kucing ya, ya? bukan. Baik Ibu, setelah menjadi guru penggerak, perbedaan apa yang dirasakan oleh Ibu sebelum melaksanakan pelatihan dan setelah melaksanakan pelatihan? Ya. Banyak sekali nih Bu Adija. Setelah saya menjadi guru penggerak, saya lebih tahu gitu kan bahwa untuk mengajarkan ke siswa itu ya kita harus tahu dulu kondisi psikologinya mereka ya, istilahnya membuat bagaimana mereka itu mindfulness dulu untuk bisa menerima pembelajaran kita gitu. Selama ini kan sebelum saya menjadi guru penggerak saya taunya begitu masuk kita tanya absen anak-anak kehadiran atau apa gitu tanpa memikirkan kondisi psikologi mereka gitu. Mereka ketika mau berangkat sekolah bagaimana, tapi dengan saya mempelajari yang namanya kompetensi sosial emosional ya, yang saya dapatkan di pelatihan guru penggerak, ternyata enak sekali. Jadi kita anak itu kita ajak dulu dengan teknik stop supaya mereka bisa mindfulness, sehingga tujuan pembelajaran juga lebih mudah tercapai gitu. Anak juga nggak merasa terbeban mengikuti pelajaran kita. Baik, tadi kan dikatakan oleh Ibu mindfulness. Nah, itu seperti apa Ibu pelaksanaannya di sekolah? Ya, biasanya kalau saya mindfulness itu dengan teknik stop ya, dengan mereka mengajak mereka untuk pernafasan istilahnya menenangkan pikiran mereka, apa saja yang mereka sudah dapatkan ketika dari rumah untuk
untuk ke sekolah tuh mungkin aja dia kesal di perjalanan. Nah, itu untuk sejenak menumpahkan apa yang dia tadi rasakan itu dan dikeluarkan segera gitu kan. Jadi menarik napas, pikirkan apa yang mereka tadi selama pengalaman itu sampai ke sekolah, terus lepaskan yang gitu kan, sehingga udah lega gitu. Nah, baru kita belajar seperti itu. Baik Bu, hal-hal menarik apa Ibu yang sudah pernah dilakukan di kelas setelah mengikuti pelatihan CGP ini? Ya, terutama dalam hal pembelajaran yang melayani kebutuhan murid ya Bu ya. Di situ saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Anak jadi merasa kebutuhan belajarnya itu terpenuhi gitu. Jadi kita juga senang sekali gitu kan, berdiferensiasi. Kita lihat anak-anak yang minatnya berbeda-beda gitu kan. Jadi kita belajar juga produk-produknya itu hasilnya disesuaikan juga dengan minatnya. Jadi kayak yang saya rasakan sih ya Bu ya, saya nggak ngejar-ngejar lagi anak untuk menunggu tagihan mereka gitu kan. Terus anak juga termotivasi untuk belajarnya gitu. Baik, Ibu kan sebagai guru penggerak di sini. Nah, ini bagaimana lingkungan Ibu dengan guru-guru di sini, Ibu? Alhamdulillah Bu, dengan adanya saya salah satunya sebagai guru penggerak ya, ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu saya sharing lagi ke teman-teman yang dalam bentuk komunitas belajar. Jadi kita saling istilahnya kayak curhat. Ini saya di kelas saya seperti ini nih gitu, coba kita bahas. Nah, saya sharing dulu ilmu yang saya dapat, terus gimana nih. Nah, nanti mereka oh ya coba ya Bu Marin gitu kan. Nah, jadi mereka juga semangat gitu. Itu berarti ada waktu khusus untuk coaching dengan guru-guru di SMP 4 ini ya Bu ya. Itu waktunya berapa kali Bu? Ya, biasanya kalau dengan teman serumpun ya, itu kita seminggu sekali. Satu minggu sekali. Untuk menyamakan ini juga apa sih sejauh mana tujuan pembelajaran yang sudah setingkat gitu ya. Terus kalau ada masalah apa biar kita bisa selesaikan bersama gitu. Tapi kalau untuk dengan sekolah kita biasanya 1 bulan sekali gitu dengan guru-guru yang lain. Bagaimana selanjutnya ya Bu ya, setelah Ibu menjadi guru penggerak di sini ya Bu ya, itu bagaimana Ibu menggerakkan kelompok belajar di SMP 4 ini Bu? Nah, saya menggerakkannya dengan memberikan inspirasi pembelajaran. Karena mengajari orang dewasa itu kan berbeda dengan mengajari anak ya. Jadi istilahnya mereka tuh nggak suka kalau merasa seperti digurui gitu. Ya, itu yang ya makanya saya hanya memberikan misalnya inspirasi mungkin video-video pembelajaran saya share atau dibagikan ke grup komunitas belajar di SMP 4. Kemudian hasil-hasil dari yang saya dapatkan di pelatihan guru penggerak saya diseminasikan gitu. Jadi mengundang mereka seperti itu. Jadi mereka jadi termotivasi seperti itu. Jadi guru-guru di SMP 4 ini merasa termotivasi seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, ada kelompok belajar apa aja Bu di sini di sekolah ini SMP 4 ini, atau mungkin juga Ibu ada pengimbasan ke sekolah lain mungkin dengan kelompok belajar? Ya, kalau di SMP 4 sih kita ada komunitas belajar sekolah ya, di sekolah. Jadi hanya terdiri dari guru, kepala sekolah gitu, yang tujuannya untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa gitu. Jadi khusus pembicaraan di komunitas belajar itu bagaimana nih misalnya ada anak atau kita menemui kendala permasalahan di kelas, nah kita bahas bersama. Nah, di sini juga ada komunitas praktisi ya. Itu kalau yang praktisi itu ada orang tua murid, kepala sekolah dan guru. Jadi kalau misalnya kita namanya sekolah penggerak kan banyak program-program juga. Nah, kita perlu melibatkan orang tua murid dengan cara tadi kita ini kita mau melaksanakan program ini, kita share ke orang tua, diskusi. Nah, mereka mau kontribusi yang di bagian mana seperti itu. Baik Ibu, setelah tadi membicarakan tentang kelompok belajar ya, Ibu kan sebagai guru yang ada di kelas menghadapi langsung siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, ini bagaimana Ibu menghadapinya?
Ya, kebetulan ada di kelas saya satu orang ya, dia apa ya, inklusi gitu ya. Awalnya kita juga nggak tahu karena kan sistem masuknya secara jonasi gitu kan ya. Setelah belajar beberapa sekali saya mengamat, kok ini anak diam saja gitu kan. Terus malah pernah yang dikasih hanya foto atau sketsa gambar saya gitu, tapi itu juga dengan malu-malu. Saya tanya, dia diam aja kan, kita nggak tahu ya. Nah akhirnya kita juga termasuk tuh di dalam pembicaraan di komunitas belajar gitu. Ada anak yang saya seperti ini. Nah akhirnya kita kayaknya anaknya ini juga kurang percaya diri gitu, karena bagaimana nih kita untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka dulu, si anak itu dulu gitu kan. Akhirnya pada saat ada event di sekolah dan itu ada wali kota yang ke sekolah, nah dia kan pintar gambar tuh. Nah saya mengusulkan ya udah coba dia mau nggak nih melukis sketsa wajah wali kota gitu. Ternyata pas kita tanya, dia hanya ngangguk aja gitu. Dan pas eventnya itu kita tempatkan, ajak anak itu di depan dan serius gitu dia. Setelah saya lukis sketsa tadi jadi dikasihkan ke wali kota, dia senang. Dan itu ternyata membangkitkan rasa percaya diri. Keesokannya ya pas belajar juga dia udah mulai berani gitu kan. Pas akhir dikumpulkan tugasnya gitu kan, dia ngumpulin gitu ya. Kata, alhamdulillah Bu Marin ini walaupun dia baru hanya menulis soalnya, dan itu udah luar biasa gitu, karena dia berarti sudah ada perubahan, motivasi untuk lebih baik lagi untuk mengikuti pembelajaran. Baik Ibu, jadi siswa yang memiliki kebutuhan khusus pun juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa-siswa yang lain di SMP 4 ini. Baik Ibu, yang terakhir ya, harapan kedepannya Ibu setelah menjadi guru penggerak. Harapan saya sih semoga rekan-rekan saya yang lain juga mengikuti jejak saya, mendaftar dan menjadi guru penggerak, karena saya lihat yang namanya perubahan kurikulum itu ruhnya adanya di proses pembelajaran, jadi bukan hanya perubahan administrasi saja gitu. Jadi biar mereka mendapatkan ilmu juga, sehingga nanti ruhnya kurikulum itu jadi kelihatan. Baik, berarti perubahan paradigma pendidikan itu memang terasa dengan adanya program guru penggerak ini ya Bu? Iya. Baik Ibu, 3 kata saja untuk program guru penggerak. Bermanfaat, berinovasi, dan kreatif. Baik, terima kasih Ibu atas sharing sessionnya. Baik Bapak Ibu yang ada di manapun, terima kasih sudah menyimak sharing session bersama guru penggerak Ibu Marlin dari SMP 4 Kota Bekasi. Semoga nanti kita akan bertemu lagi dengan narasumber-narasumber lain yang tentunya akan menginspirasi Bapak Ibu semua. Salam dari kami, sharing session BBPMP Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.